Kalau makanya sekitar 25 juta mah kalau gue berpikir akan lebih bermanfaat uang tersebut ketika membantu. Tapi memang kalau bicara wisata keberagaman, setahu gue awalnya bukan wisata keberagaman namanya, wisata religi. Iya, religi tuh. Tadi yang sebelumnya tuh gue dapat informasi bahasa religi itu karena kalau awalnya memang harus mengundang kita. Ya, untuk artinya ada informasi apa, maksudnya inovasi-inovasi kita banyak lah gitu. jangan Biarpun lupa gua kadang-kadang juga inovasi pas ada di depan mic ini baru keluar. balik lagi dengan spill tipis by Radar Depok. Semangat banget tuh Ger. Iya. Semangat dong. Semangat. 2 jempol untuk Bapak Wali Kota Depok atas program dana RW 300 juta 300 juta. yang baru mulai. gulir tahun ini. Tahun ini Per tahun ini, ya, emang betul. Udah mulai. Sudah Tapi dimulai dengan wisata keberagaman. Anjir. Beragam. Oke, kita bahas di dana RT RW 300 juta dulu ya kan. Walaupun sebelumnya kita udah pernah bahas tapi Iya. kurang karena belum Iya. mulai saat itu Belum kan, mulai. masih Iya. ngawang-ngawang, tapi sekarang ini udah beberapa baik infrastruktur maupun wisata beragaman itu udah mulai berjalan gitu ya kan. Siapa mau Dari awal yang siapa? bilang keren lah programnya. Ya, karena memang keren ya. Karena Terobosan ya. Ya, Terobosannya bagus. iya, bagus. program ini memang bagus Tapi ini karena tetap harus ditelaah lagi lah. ya karena memang ditujukan untuk pemerataan pembangunan. Betul. Ya kan kalau di pemerintahan sebelumnya kan punya dana kelurahan. Ya, Ya, ini ini yang dipatok cuman 2,5 miliar setiap Ya. kelurahan. Jadi gue lurusin dulu, yang sebelumnya itu 2,5 miliar itu mau RT RW-nya sebanyak apapun, ya udah 2,5 miliar. Tapi kalau yang dengan Pak Wali Pak Wali Kota Depok SS ini dia ngitungnya per RW 300 juta kan Ya. gitu lah. Jadi RW yang banyak ya makin gede dah tuh pembangunannya di situ gitu. jadi lebih merata lah ya di Yes. di wilayah. Tapi kesian gitu. juga kalau misalnya kelurahannya cuman RW-nya cuman 5, 6 yang tadinya 2,5 misalnya RW-nya cuman 6. 6 kali 3 aja cuman 1,8 miliar. Berarti kan Ya. ada kekurangan dari pembangunan yang dari sebelumnya. Dari yang 2,5 itu jadi 1,8 jadi Tapi kalau RW-nya banyak, menang banyak. Namanya. Sebenarnya kalau dilihat sama ya. Kalau misalkan per kelurahan menang banyak. 2,5 miliar. Kalau itu kelurahan itu 11 kelurahan. cuman enggak 2,5 miliar per kelurahan. Kalau dia cuman punya 6 RW banyak dong gitu kan. Iya. Dapatnya kan. Ya. Pusing lagi kalau yang punya RW-nya banyak. Ya iya tadi gue bilang Dua makanya. setengah. Plus minus lah itu. Iya, ada plus Ya, minus. ada plus minus. Ya benar. Jadi emang programnya menjadi program andalan, program prioritasnya Pak Wali Kota ini ya. Yes. Pak Supian Suri dan sudah bergulir. Ada beberapa memang yang menjadi harapan masyarakat di situ. Yang akhirnya kan kemarin sudah dilakukan musrembang ya. Dana RW ini ya kan sudah mereka jadi sudah mengajukan Di tahun kemarin. tahun kemarin, Ya. makanya pencairannya hari ini nih. Nah memang tetap yang paling dominan tetap pembangunan fisik, gitu ya di lingkungan, drainase, apalagi ya, terus pengaspalan jalan, terus ya PJU begitu, kaca cembung gitu. Dan memang ya wisata keberagaman ini soalnya dari 300 juta ini wajib dialokasikan untuk wisata keberagaman sebesar 25 juta ini begitu. Dan yang baru bergulir yang kita baru dapat memang wisata keberagaman nih yang baru pada RW-RW baru pada menjalankan wisata keberagaman inilah begitu. ya karena wisata keberagaman nggak belanja, Nggak belanja dia. jadi betul. cepet, Habisin duit aja itu cepet mah. aja. Diajuin Biar langsung solid. cair. Wisata keberagaman ini jadi biar keguyuban warga terjaga ya di lingkungannya ya. Nah memang benar sih ada plus minusnya soal pemerataan pembangunan, yes benar. Jadi yang mungkin nggak tercover atau lewat aspirasi dari dewan atau secara langsung bisa lewat dari sini nih kalau yang kecil-kecil nih. Jadi kenapa dikasihnya memang ke RW karena memang
ketua lingkungan di setempat mengerti betul Yes. permasalahan di lingkungannya. Jadi dia tahu prioritasnya apa, skala prioritasnya buat dilakukan pembangunan gitu kurang lebih. Ya, memang di program Dana RW ini jadi ada dua kegiatan, artinya yang memang wajib dan Menu ya, menu. ya dan pilihan gitu. Nah, justru yang pembangunan ini kayak drainase itu justru masuknya ke pilihan. Artinya ya balik lagi ke kebutuhan RW-nya, apa yang dibutuhkan, apakah drainase atau mau bangun apa gitu misalnya. Nah, sementara di mandatory atau di wajib ini tadi ada aktivitas wisata keberagaman. Nah, di situ ada aktivitas kepemudaan juga masuknya di situ. Gitu untuk posyandu dan sampah. Ya sesuai dengan RPJMD Wali Kota Depok begitu. Sampah dan posyandu masuknya di kemana? Ke menu Mandatory. wajib. Mandatory. Mandatory. Gue pikir terbalik malah. Enggak, di sini memang wisata keberagaman itu masuknya di wajib, menu wajib. Kaget gue. Jadi menu wajib. Makanya gue pikir itu Ya intinya berarti orang Depok pengen jalan-jalan. ya dia mau pengen liburan dikasih Biar healing, fasilitasi sama wali kota. Biarpun ada yang jalan-jalan tapi kayaknya pas makannya tuh repot tuh. Ya. Duitnya kurang Ada akhirnya. riak-riak tuh, ya. Akhirnya ini lagi kayaknya PT-PT lagi. Ya kalau mau makan sendiri. Urunan. Tapi memang kalau bicara wisata keberagaman, setahu gue awalnya bukan wisata keberagaman namanya, wisata religi. Iya, religi tuh. Tadi yang sebelumnya tuh gue dapat informasi bahasa religi itu karena emang sebelumnya itu 25 juta itu untuk mengunjungi tempat-tempat wisata Ziarah yang ya salah satunya ziarah lah Model gitu. ziarah. Nah, hal-hal yang kayak gini maksudnya di bawah itu ada omongan kayak misalnya ustadz atau apa, kok awalnya mau ziarah, anggarannya mau ziarah tapi kok jadi jalan-jalan kan gitu. Nah, yang jadi bukan masalah, maksudnya kritikan juga. Nah, ustadz ini maksudnya tokoh agama di tokoh setempat ini malah menjadi pertanyaan, kok gue malah jadi nggak diajak kan gitu. Nyusul aja. Ya mungkin kalau di wisata religi kayaknya kalau bahasa sejarah berarti mengakomodir satu agama doang mungkin. Yes, Ya kan. mungkin. Nanti agama lain gimana? Ya sebenarnya pun bisa gitu kalau emang mau dipisah atau gimana. Bisa kan emang Tapi kita kan- akhirnya nanti tidak mencerminkan Depok yang beragam mungkin ya. Jadi udahlah dipilih lokasi yang tidak mewakili satu agama, ya udah pantai. Iya benar, pantai atau ke Ya kan gunung, ada kan kemarin puncak. tadi di beberapa daerah tuh ada yang ke Anyar, yang kita dapat tuh ke mana, ke Puncak gitu. Apa daerah gua kayaknya belum dah. Tahu apa gua kagak diajak ya? Apa gimana? Gue juga kayaknya RW gue belum RW deh. belum. Nah tapi gue ada yang apa ya? Kalau secara pandangan gue ngelihat satu proposal gitu ya, proposal soal wisata keberagaman. Di situ ya memang tadi latar belakangnya untuk menyatukan, mengguyupkan, menjaga silaturahmi dengan anggaran 25 juta ini. Nah tapi yang buat gue sedikit kurang gitu ya. Soalnya nggak ada rincian anggaran di situ. Misalnya jadi proposalnya umum aja. Gitu, dia nggak menyertakan misalnya ya lokasinya di mana, biaya transportasinya berapa, akomodasinya berapa, konsumsinya berapa. Ya, dia nggak merinci di situ. Kemungkinan sih besar gini, gua pikir pasti nanti itu akan ada di LPJ gitu kan. Tapi kan ini cukup riskan menurut gua ketika di titik awalnya nggak ada satu gambaran rincian gitu. Dia ditentukan nanti saat LPJ ini buat wisata keberagaman, dan ini yang cukup menurut gue yang cukup bahaya ya untuk pertanggungjawabannya ya. Soalnya kan yang kita pakai ini kan uangnya negara, APBD sendiri ya, yang memang mungkin yang dipakai emang dari uang pajak rakyat, tapi kan tetap harus ada pertanggungjawabannya. Tadi makanya pas begitu gue ngeliat ada satu proposal ya di daerah Pengasinan gitu ya, di Kelurahan Pengasinan, dia mengajukan proposalnya mungkin di Musrembang kemarin tapi tanpa ada rincian gitu, tanpa ada persiapan. Jadi ya wisata keberagaman 25 juta aja gitu.
Nah, di situ yang menurut gua cukup riskan saat nanti LPG-nya gitu kan. Apalagi kemarin juga yang tadi sempat Bang Jun bilang kita udah dapat informasi soal yang ke Anyer, ternyata kan satu RW 25 juta buat pergi wisata keberagaman itu kan nggak bisa mencakup siapa nih yang jadi prioritas berangkat, maksud gua gitu. Iya, jangan lo lagi. Iya, kan itu kan. Sama aja Itu, bohong, itu, kan? itu yang menjadi takutnya memang juga teman-teman dewan kayak teman-teman dewan itu takutnya akan ada satu konflik di Ya artinya lingkungan. gini, yang tadinya niatnya menyatukan malah jadi Betul. memecah. Iya, soalnya Karena nggak pilih. Karena nggak terakomodir. nah, itu. Jadi kayak gitu. Sementara kalau ikut semua biayanya nggak akan nggak nutup. cukup. Iya, Betul. iya. Kayak kemarin aja misalnya ada sekitar 30 atau 40 orang ternyata konsumsinya Kurang. warga harus sendiri. Ya, urunan. Urunan dan Ya berarti lokasinya nggak usah jauh-jauh net. Setu aja udah. sebenarnya sih kalau misalkan emang kayak gitu ya. Jadi ya ini memang kembali lagi ke RW. Seharusnya kalau misalkan di Kota Depok sendiri kayak misalnya mungkin ke situ atau mungkin ke alun-alun gitu ya. Misalnya mereka bikin satu kegiatan lah di situ. Itu juga akan bisa mendongkrak UMKM juga nih. Jadi uangnya nggak dibuang ke luar kota gitu. Warganya bisa datang dengan sendiri. Jadi uang transportnya bisa dari pribadi tapi dialokasikannya pure buat kegiatan, misalnya buat konsumsi bersama kayak apa namanya makanan. Iya kalau jalan-jalan naik Anyer ya PAD-nya buat Kota Serang itu. Iya, maksudnya kan. sayang kan, Ya kalau lebih baik ya, kalau menurut ekonominya kacamata gue ya ke itu puncak kan buat PAD Kabupaten Bogor. jadinya Depok buang duit ke PAD. gitu kalau menurut gua. Kalau menurut gua ya. nyebrang. Iya. Jadi lebih baik ya misalnya ada wisata-wisata Depok di situ yang mungkin bisa gunakan gitu ya atau enggak bisa bikin di situ dengan misalnya lomba mancing entah apa ya misalnya begitu ya dengan berkolaborasi sama Pokdar Wis gitu daripada keluar. Kalau gue lebih baik ini nih. Barusan dilewat ya, ide lewat. Ada yang disebut wisata sejarah. Gue ngerasa begitu tuh, misalkan gini. Ini murah biayanya mungkin di satu RW itu dia cukup nanti berangkat misalkan orang kayak daerah gue nih, Sawangan nih. Dikasih tahu ada namanya Depok Lama. Nih rumah sakit. Kayak di DKI yang model naik bis tingkat bak terbuka. Apa yang atap terbuka tuh naik bis tingkat. Kan itu wisata sejarah itu. Iya, Nah, sekalian itu edukasi benar. Itu bisa menjadi role model artinya itu keberagaman artinya Depok ini beragam karena berbeda. Nah, berbeda itu berasal dari mana? Depok yang dari dulu itu sudah heterogen ya. Dari 12 marga, dari pendatang yang sangat banyak. Kalau biar lebih murah meriah tapi punya impact besar, tadi gue sebut tadi wisata sejarah. Artinya apa? Masyarakatnya bisa banyak, konsumsi bisa ditekan, jalur perjalanannya lebih pendek karena apa? Cukup muterin Depok, lokasinya disepakatin. Kan itu wisata keberagaman itu kan satu tahun cuma sekali kan? Ya. Nah itu bisa digilir tuh misalkan besok di RW mana puterin tuh Depok tapi titik sejarahnya. Bu ini Jalan Pemuda dulu sejarahnya begini. Jadi di mobil itu tapi sambil bawa sejarawan. Bisa. Iya, orang paham ya. Paham. Itu senang. Tapi dengan menyasar mungkin kalangan mudanya ya kalangan bisa sih orang tua juga bisa. Tapi mungkin kalau kalangan mudanya itu atau kalangan pelajar bisa itu bisa posisinya study tour lah kalau anak-anak remaja mungkin berarti kalau wisata keberagaman ini wisata sejarah yang gua anggap berarti untuk kaum dewasa atau orang yang udah dewasa tapi tidak tahu Depok nih. Ya gue juga tahu Depok aja gara kerja di radar. Kalau kagak di radar lu juga nggak tahu Depok mah. Iya. Masa bodoh mungkin. Nah itu Banyak orang masa bodoh soalnya. Iya. Sementara Depok banyak titiknya. Misalnya berangkat dari mana? Nanti ini Bu kita lewat jembatan Panus. Oh ini Panus ini begini. Iya. Masuk ke Jalan Pemuda, masuk ke Rumah Tua Cimanggis. Ya. Ya kan? Karena kan versi-versi Kota Depok itu banyak ya. Maksudnya kayak kemarin ada Koot, terus ada yang apa? Kastelin kayak gitu. Itu kan banyak versi-versinya tuh. Nah, sebelum berangkat pesertanya dikasih tuh buku sejarah Depok. Tak gitu. Itu bisa bekerja sama apa-apa kah? Duitnya mana? Duit Dispora kah atau Dinas Arsip kah?
Iya, jadi Artinya tuh uangnya di situ-situ aja, Situ-situ aja. nggak keluar menguap ke wilayah lain, justru malah menguntungkan orang lain, menguntungkan wilayah lain dari duit sendiri kan. Keuntungannya apa? Tadi misalkan percetakan buku bisa lebih tinggi, misalkan percetakan buku lokal Depok. Misalkan jalan-jalannya tidak perlu pakai bis besar, ya bisa kayak odong-odong tapi dengan safety yang baik. Ya kan? Terus apa namanya tadi bisa menggeliat artinya apa? Membuka bisnis baru artinya seperti tadi sejarawan atau tour guide tapi Depok. Ya. Ya kan membuka inilah. Nah, Membuka inan baru, wawasan baru, bisa menjadi apa? Vlogger baru. Gue yakin orang ketika sejarah dia akan melakukan itu. Jadi ini nih lebih efisiensi, impactnya gue ngeliat lebih terasa ketimbang jalan-jalannya di luar. Melibatkan juga sejarawan-sejarawan yang ada di Depok. Iya, Depok Atau itu pegiat-pegiat iya, sejarah, Depok itu banyak sejarawan tapi sepertinya kurang terwadahi. Karena mungkin satu kita dasar dia sejarawan tapi kurang terwadahi dalam hal misalkan ya dia kurang modal lah untuk bikin sesuatu, bikin apa. Tapi dia punya isi kepala. Nah, di-hire lah oleh pemerintah begini. ya ini tugasnya ini tugasnya Pemkot Depok bila memang mau menerapkan itu. Artinya infrastrukturnya juga harus dipenuhi. Misalnya kayak wisata sejarah itu ya, misalnya kita bicara jalan Pemuda ya. Berarti ya itu yang berbau sejarah itu ya harus disolek lah, ibaratnya jangan jadi rumah hantu. Sejauh ini kan jadi rumah hantu kan beberapa itu kan. Sebenarnya sejarah itu bisa dipakai jalanin satu hamparan jalan Pemuda itu ya. Maksudnya itu udah bisa jadi wisata sejarah. Asal memang di lalu lintas di situ memang benar-benar steril dari kendaraan, mau itu motor atau mau mobil. Jadi memang udah ketika itu wisata sejarah itu udah tinggal masuk, tinggal jalan aja, jadi enak kan, keren. Tinggal siapin kantong parkirnya. Bandung punya braga gitu ya. Ya, mungkin ini bisa hilir mudik apa Delman kah? Atau beca kah? Yang enggak uji emisinya yang enggak bagus lah, maksudnya yang kayak sepeda, delman, beca kayak gitu kan balik lagi. Berarti siapin kantong parkir di mana? Yes, itu kan banyak lah kalau masih bicara kantong parkir masih banyak. Iya gitu. Nah, emang sih lebih baik kalau dilihat secara ini ya, soalnya sulit ya. Kita pemahaman soal wisata keberagaman ini berat juga. Akhirnya duitnya sekitar 25 juta itu dipakai untuk apa ya? Berlibur. Iya, disebut liburan. Artinya apa? Dia cuma di pantai kecek-kecek pulang. Lupa. Di bis di bis juga tidur. Iya. Ketahuan dia misalkan tadi sejarah di mobil dia akan sambil baca. Ibu-ibu, kita lo Tol Iskandar itu sebenarnya orang Depok nih, segini di sini nih. Jadi sudah ada semacam kurikulumnya tuh di wisata sejarah di bukunya, itu udah ada di bukunya. Kalau gue pribadi mah yang kemarin sempat gue sampein ya. Sebenarnya gue baru tahu kalau itu ternyata sebagai menu utama, justru. Iya, mandatory. Gue pikir fisik. Menu wajib ya, justru itu. Gue pikir juga di fisik. Justru jadi untuk menunjang. Karena itu makanya kenapa wisata keberagaman ini didahulukan ya? Karena itu tadi, karena dia wajib masuknya mandatory, wajib gitu. Nah, kalau makanya sekitar 25 juta mah kalau gue berpikir akan lebih bermanfaat uang tersebut ketika membantu satu rumah janda atau nenek-nenek atau yatim piatu yang memang di lingkungannya nggak bisa tertolong ya, apalagi kan mereka kan untuk RTLH aja berebutnya banyak. Kita tahu setengah mati ya. Padahal di tingkat pemerintah kota ada, pemerintah provinsi ada, sampai pemerintah pusat pun ada. Tapi kita dewan juga ada. Dewan ada. Tapi kita masih ngelihat dengan kasat mata bahwa banyak rumah yang di lingkungan itu, wah ya kita tahu sendiri gitu ya. Apalagi kalau mungkin kalau di tengah kota di sekitar sini nggak begitu kelihatan ya. Tapi kalau kita coba pergi ke beberapa perbatasan kayak di Tapos gitu ya, di mungkin Sawangan Bojong Sari. Kalau gue pribadi lebih baik seperti itu. Yang dipakai tukangnya warga sekitar, yang dia beli itu ya, itu 25 juta akhirnya kan uangnya anggaran tersebut jadi benar-benar bermanfaat, atau enggak bisa ngebantu satu pendaftaran anak putus sekolah gitu di satu misalnya ya di swasta begitu ya,
di samping itu sambil mendorong ya lewat yang RSSG itu akan lebih bermanfaat buat gua dan menjadi satu keberkahan dari pemerintah kota bahwa anggarannya benar-benar digunakan buat pendidikan, kesehatan, karena itu kan memang hak dasar masyarakat yang harus kita penuhi gitu. Kalau bicara soal RTLH, gue sih sebenarnya sepakat ya. Sebenarnya kalau bicara RTLH-nya itu sudah berjalan, ya kan? Tapi kuotanya yang sudah ditetapkan gitu kan. Nah ini yang terjadi kan kalau RTLH itu banyak kejadiannya yang kayak terdampak bencana, ya kan? Kemudian secara administrasinya nggak memenuhi, itu bisa juga di cover dari situ. Nah, cuman kalau gua sih ngelihat wisata keberagaman yang ada di dalam program dana RW 300 juta ini, gua sih mungkin lebih di awalnya. Ini kan bicara keberagaman, ya kan? Bicara keberagaman, setiap warga punya keinginan juga yang berbeda-beda. Artinya, gue pengennya sih dari awal gitu sebelum mereka berangkat gitu ya duduk bareng aja sama RW-nya gitu ya. Mau kemana gitu? Ya kita mau kemana? Apa yang kira-kira bermanfaat? Oh ya bisa aja kita nggak usah keluar dari Depok juga kan itu bisa dilakukan gitu. Bicara wisata beragaman, mungkin awalnya mungkin Pak Wali dan koalisinya ya ini untuk merawat konstituennya. Tapi kan belum tentu. Kalau menurut dari pandangan gua ini belum tentu merawat konstituen karena riak-riak yang di bawah juga. Kalau memang misalnya ada warga yang beda maksudnya beda partai gitu. Tetap aja dia merasa ya udah ikut aja pilihan gue juga tetap beda kan gitu. Maksudnya kalau itu yang acuannya seperti itu sangat disayangkan karena merawat konstituen nggak caranya dengan seperti itu juga dengan memberikan jalan-jalan wisata keberagaman ini. Tadi bener, ini lagi-lagi gue jadi kepikiran. Maksudnya ini kok bener juga. Coba 25 juta kali 900 RW berapa? Gede bang. Ya coba berapa? Kemarin sempat gue hitung itu. Maksudnya sayang banget APBD Kota Depok yang berapa miliar kali jatuhnya 900 berapa? RW 900-an RW lah, 900-an coba. 920 ya. 23 miliar. Ada berapa RW di 23 miliar. Nah, Satu tahun 23 miliar. Asumsinya kurang lebih 23 miliar lah ya, kurang lebih 23 miliar itu keluar APBD Depok itu keluar untuk PAD wilayah lain gitu kan sayang banget. Lebih baik itu dia yang tadi kita ngomongin maksudnya kenapa enggak Depok? Iya, mendingan dari Depok untuk Depok kan gitu. Kalau kan ini RPJMD-nya ya, ini 930 malah. 930 miliar. RW di Depok. Ya udah berarti emang 23 miliaran sekitar gitu. Ya kan? Ya itu kalau dalam ini kan RPJMD. Ini hari tahun pertama, 2027 tahun kedua, 2028 tahun ketiga, sampai 2029. Masih panjang lah. Dan hampir mencapai 100 miliar untuk satu wisata keberagaman itu. Kalaupun dipakai jalan-jalan, makanya tadi gua emang berpikiran buat kenapa sekitar duit segitu mereka pergi keluar tanpa gua pikir juga nggak akan dapat esensi kebersamaannya. Iya karena abis itu selesai udah lupa. Udah gitu loh. Paling cuman yang tersisa paling cuman foto dan video itu kan. Ya parsial aja kan kalau ingetnya nanti kalau kita udah mau pemilihan lagi kan gitu. Makanya kan itu yang gua tidak merawat isi kedepokannya. Ya, jadi fokus gua yang pertama itu tentang PAD, terus yang kedua tentang gesekan. Ini pasti akan ada gesekan konflik pasti. Apa ya? Buset gua gak diajak. Iya, itu udah pasti tuh Bang di lingkungan karena dengan 25 juta bisa satu RW itu bisa ada berapa RT di dalam satu RT itu ada berapa warga di dalam. Nah, acuan pemilihan warga yang berangkat dan warga yang enggak apa ini kan itu kan jadi jadi inian itu jadi inian PR RW nih. Siapa yang berhak menentukan warga ikut Iya gitu maksudnya Bang. Nah, itu dia makanya kenapa tadi gue bilang baiknya duduk bareng dari awal. Toh juga maksudnya menurut gue kalau bicara keberagaman lebih baik bikin acara di tingkat RW misalnya. Itu kan perputarannya juga jelas di situ. Lebih baik gitu. Seperti kayak kegiatan 17-an lah. Nah, lebih baik gitu. Jadi panggung gembira aja. Panggung gembira RW itu maksud gue lebih ini ya anak-anak muda dilibatkan anak-anak di situ kumpul tuh. Iya. Apalagi kayak mungkin ya kita kan punya ruang-ruang yang besar
ya itu tadi yang gue bilang, ada alun-alun, ada balai rakyat, ada itu bisa dimanfaatkan buat Iya. anggaran 25 juta itu udah kita habisin di situ. Iya. Mereka belinya di depan di warung pedagang. Uangnya berputar di situ. Gitu. Ini keluar Bila perlu dilombakan gitu. iya buat ngasih reward. Walaupun memang wisata sejarah tadi belum gitu, tapi nanti dikaji lagi. Maksudnya di Depok itu kan punya wisata juga. Maksudnya wisata juga misalnya kayak di mana sih, kan kayak di wilayah-wilayah kan ada wisata inilah, wisata ini Kalau kan, nah itu berenang kan bisa gitu ya. iya, itu kan maksudnya dari situ juga kan bisa nambah PAD buat Kota Depok. Iya. Ya itu artinya Depok untuk Depok, bukannya Iya, Depok maksud untuk gua itu tadi. Jabodetabek. Sayang itu Serang. ya modelannya kan Iya gitu. kan Anyer kan masih bagian dari Serang. Ya iya, Pantai makanya itu. wisata Depok itu kan nggak sedikit ya, banyak, ada kolam renang ini, ada maksudnya ada Wiladatika, ada Iya. CGP, dan pokoknya masih banyak lah hal yang kayak gitu. Nah itu maksudnya kan bisa ke situ gitu. Dari situ kan juga kan pemilik wisata juga kan bayar pajak. Ah ya itu yang gue bicara itu, maksudnya dari Depok untuk Depok dia juga bayar lagi pajak kan gitu. Apalagi juga kemarin ya Pak, Terbitnya. Iya itu Menteri Ekonomi itu. keberangkatan salah satu lingkungan wisata keberagaman di lingkungannya diikutin sama anggota DPRD sendiri ya. Anggota DPRD ikut nih. Memang anggota DPRD dapil tersebut, tapi rumahnya bukan di Kelurahan bukan di situ, tersebut. bukan di kelurahan tersebut. Kecamatannya iya, tapi rumahnya nggak di kelurahan itu. Satu keluar nama saya kok. Oh, sama Bapak. Iya. Jadi dia ikut berangkat. Makanya yang tadi sempat Bang Fahmi singgung, gua punya satu perspektif atau pandangan gua pribadi bahwa ini salah satu cara merawat konstituen untuk 2029 mendatang. Dengan jadi dia udah pupuk sampai sekarang dengan selama kata sambutan mungkin ya ini dibalik ketentuan PRW bilang ya ini kalau ini punten nih maksud gua. Ini memang program prioritasnya Pak Wali. Kan terngiang ya secara psikologis orang akan masuk tuh di saat kata sambutan. Orang kalau dikasih sambutan orang kalau mau mendukung atau sponsor dia harus dia senang kalau dikasih sambutan. Begitupun sekarang gitu. Pak RW dengan adanya anggota DPRD datang gitu ya. Ini salah satu sekali lagi ya ini menurut gua loh ya. Ini kacamata gua sebagai redaksi, gue melihat ini salah satu kayak merawat satu konstituen. Makanya sangat disayangkan mungkin bisa dikaji lagi mendalam, takutnya menjadi gesekan di lingkungan yang akhirnya yang tadinya niatnya buat merawat ini akhirnya nggak bisa terawat, malah merusak karena ya itu tadi acuan pemilihannya siapa. Jangan sampai nanti dibawa lu kan ini gua nggak ngerti ya. Lu kan kemarin nggak wisata ada protap atau juknak listnya lah. ya tertibnya. secara detailnya maksud gua dia ada nggak main berangkat. Makanya tadi gua lihat di salah satu proposal dia nggak ada itu rincian konsumsinya berapa, akomodasi berapa, ini Pesertanya kemana, berapa, iya banner berapa, kan itu yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi disinkronin dari yang diajuin sama nanti yang di LPJ-in, nggak lolos aja gitu. Ntar di LPJ-nya bis 10 juta, bis ini kan nggak gitu. Ini uang negara loh maksud gua. Ini uang yang memang dari pajak masyarakat gitu, yang memang harus terus harus jelas. Terus ini juga ini bakal jadi pertempuran nanti saat pemilihan RW. Oke. Oh, ini akan jadi lebih kenceng ini karena kenapa? Di satu sisi selain ada insentif RT RW, ini juga ada duit 300 juta. Lu bayangin setiap tahun 300 juta nih. Ini baru dari satu pos. Belum lagi dia pos lain kayak aspirasi dewan. Otomatis kan RT RW kan ya kita paham gitu kan. Terus dari posnya pemerintahan untuk pembangunan, belum yang dari DPR RI gitu. Ini yang takutnya nanti jadi satu perebutan di wilayah. Udah pasti dia jadi perebutan sih. Orang toh beberapa kejadian juga pemilihan RW selalu kadang rasanya kayak rasa pilkada gitu loh. Tapi tingkat lingkungan aja. Ya apalagi kan emang RT RW di Kota Depok ini kan udah dapat insentif ya kan, lumayan tuh kan 750 untuk RT kalau nggak salah, 850 itu untuk RW dan RPM itu 900 per bulan, tapi dibagikan per tribulan. Makanya yang dibilang Arne tadi ya, ini tadinya orang nggak mau jadi RW atau RT sekarang malah berlomba-lomba gitu. Gue pikir ini pasti Biarpun pas tahu LPJ 300 juta ini ribet,
ini juga. Sekut juga sih. Tapi dia ngetes juga. Soalnya memang yang pengguna anggarannya nanti bukannya RT RW, dia hanya menentukan apa aja yang mau dibangun. Nah KPA-nya sendiri ya balik lagi ke kelurahan gitu. Nah, tadi gue menarik soal konstituen. Ya, bicara program dana RW adalah RPJMD, program RPJMD yang ya produk politik lah. Ya kan, kalau bicara merawat konstituen ya namanya ya pasti namanya juga merawat produk politik ya. Tapi poinnya tadi jangan sampai tujuannya merawat tapi justru malah merusak. Ya itu. Karena ya kita ya seperti yang kita tahu sebelumnya juga dana RW ini adalah opsi lain dari program yang sudah ada juga, program serupa yang udah ada gitu dengan tujuan yang lebih merata gitu ya kan. Tapi jangan sampai dengan tujuan yang lebih merata ini justru nanti malah ya tadi riak-riak yang tadi ini yang bakal nanti menjadi batu sandungan lah nanti di Tuh. ya. Coba makanya bilangin Pak itu coba Pak. Pasti kok Pak Wali. Soalnya pasti ya namanya lingkungan ya, kita nggak tahu ya tipikal lingkungan yang berbeda-beda. Dan makanya tadi yang buat gue penekanan ini siapa yang akan berangkat wisata keberagaman itu. Kalau orangnya itu aja percuma, nggak akan bisa kerawat. Paling cuma 20 orang yang milih besok, sisanya enggak. Lu bayangin makanya tadi ada berapa ratus warga di situ yang dia harus berangkat. Makanya tadi dibilang kita sepakatin atau bukan kita memberikan satu solusi kenapa nggak di Depok aja. Selain perputaran ekonominya jelas, PAD-nya dapat, Lebih banyak lagi warganya yang bisa tampung, lebih kan? banyak, akses jalannya bisa pakai motor gitu loh. Mungkin yang diberikan kendaraan yang memang tidak ya orang yang tidak warga yang Jadi nggak kalau pakai punya. motor namanya touring keberagaman. Ya. Secara otomatis juga dari sisi anggaran tadi yang kalau ke Anyer butuh 25 juta ya kalau ke Depok ya nggak mesti segitu juga ya kan Bang? Ya enggak, tetap emang Dananya sama, harus ya, habis. kalau Tapi impactnya kan lebih ya, besar. Nah, impactnya itu maksudnya untuk Outputnya jelas. Depok untuk Depok balik lagi gitu. Pokoknya Bapak Wali Kan Kota Depok itu rumah kita. Anjay. ya. Pokoknya Pak Wali jangan lupa ditonton nih Pak Wali spill tipis. Boleh masukan-masukan yang ada di So sini. asik. Boleh ya Pak Wali, jangan lupa nih masukan-masukan yang ada di sini boleh dipertimbangkan sama Soalnya Pak Wali. melihatnya Pak Supian Suri bagus ya untuk pemerataan bagus banget. Nah gue agak bingung kalau misalkan yang RW-nya RW Pak sama Wali, kayangan loh. Bapak Dikasih Wali 300 Kota juta, kita itu bikin apa sama dia tuh? Kata deh. suka mendengarkan Berarti gua aspirasi bacakan kok. gua, ya. Dia mendengarkan aspirasi kita. Payung hukumnya apa sih dana RT RW ada tuh 300 juta itu? Cap. Ada Kepwal. perdanya sama Ada Kepwal Kepwal. juga. Nah, kalau cantolan wisata keberagaman ini dari mana? Itu dia. Gue masih menangkapnya tentang pengelolaan keuangan daerah sih bang. Gue masih tapi memang gak ada yang nggak ada yang spesifik. Cantolannya gitu ya, Iya, kan nggak? cantolan hukum ya. Tapi untuk kayaknya dia ngambil cantolan secara umum ya, ngambil soal itu tadi pengelolaan keuangan daerah itu dia. Nah makanya tadi yang gue sangat sayangkan nanti pertanggungjawabannya nih soalnya cantolan dasar hukumnya jelas. Toh kalau pakai cantolan di pusatnya dia itu pakai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sama PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang tadi pengelolaan keuangan daerah sama Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Ini kata Bang Edi Masturo sendiri ketua komisi turunannya gue menambahkan turunannya itu nanti ada perwal yang mengenai teknis pelaksanaan RP 300 juta itu per RW gitu. Ya mudah-mudahan itu ada ya, maksudnya dari aturan itu bisa bisa dimaklumi lah kalau memang wisata keberagaman itu ada di situ gitu. Khawatirnya maksudnya nanti udah kemana-mana akhirnya nanti kena kejedot dengan hukum gitu kan, itu yang kita khawatirin itu doang. Sementara saat ini juga kan DPRD dan Kejaksaan juga sudah menegaskan dana APBD yang setiap RP 300 juta itu tetap harus diawasi dan tetap laporannya harus transparan. Itu menjadi tekad mereka, institusi mereka berdua itu saat ini. Betul. Kejaksaan udah mau wanti-wanti tuh soal penggunaan biaya
Ya karena APBD apapun harus dipertanggungjawabkan. Iya. Makanya ngeri sedap ini. Ntar ngeri sedap. Bener tadi kata Bang Jan. Wih 300. Ntar pas RPJ-nya mundur pelan-pelan. Bingung mau ngapain Iya. Sementara misalkan kwitansi buktinya udah kemana ya itu harus push tuh benar-benar tuh. disimpen tuh. Ya itu kan by data, by bukti. Kemarin kwitansi beli nyawa bisnya mana? Udah keanyer ya jauh-jauh ya. Udah kecapean hilang lah tuh kwitansi kelar perkara. Udah kecapean. Ya ini kita mengingatkan aja Ya, gitu. kita bedah ini cuma mengingatkan dan kalau Tapi memang tadi ada ternyata ketika memang 1 tahun itu gede juga dana miliaran ya. miliaran Itu untuk dari Satu item kegiatan. satu item kegiatan. Ya, Itu. main. Ya udah besok lo jalan-jalan sana. Nah, ada lagi yang mau dibahas? Ngomong-ngomong itu udah mati. Apa? Oh ini. Iya. Ini operatornya di mana aja? Kayaknya memang udah selesai ya. Iya, Gua nggak salah udah kan? lama emang udah lama. 25 930 iya 23 miliar 23,2 miliar. 920 tadi kan jumlahnya. 20 RW. Ya ini emang harus dipikirin lagi nih, maksudnya sama Pak Wali dan tim nih. 928. Oh, lumayan kan? Berapa miliar? Oh, 928. 928 tepatnya. 23,2. Oh, 23 23 miliar. miliar. Iya 23,2 M. Iya, iya, Satu tahun. 23 juta. Itu untuk wisata beragama. Baru wisata keberagaman. Makanya yang gue bicara tadi, sayang kan kalau itu dibuang ke buat PAD orang kan gitu. Ya seharusnya. Ngapain kita Iya bukan seharusnya. Iya janganlah. Soalnya enggak. Iya apa ya keberagamannya nggak dapet. Lu jalan capek ke puncak capek, cuman seharian gitu ya. Pulang Di bis tidur, berangkat Bis pergi. tidur. Berangkat Pulang tidur. Masuk tol ngantuk. Oh, udah lupa. Besok ada. udah Selesai. Jadi pulang tidur capek. apa sensinya nggak dapet gitu loh. Lebih sih kalau menurut gue di Kota Depok bisa di alun-alun dengan bikin satu parade misalnya dengan mengundang kan ada band disabel tuh ya kan. Ya, dia main kan. Wah seru juga maksud gue gitu kan. Ya itu artinya kan itu kan bicarakan setiap RW 25 juta. Kalau misalnya satu kelurahan kan lumayan tuh. Misalnya ada 10 RW aja. Jadi Berarti diinputin banyak aja. tuh. Jadi semuain Iya. digabung gitu. Patungan mereka. itu Jadi kan RW ini besar. RW ini RW ini. Dan itu lebih beragam. Jadi Nah. antar RW saling kenal. Betul. Kalau nggak bikin fun day atau bikin Betul, apa? Hadiahnya mobil. Iya, Lah itu sehat. lebih berkesan gila deh. Iya. Beneran. Iya, apa ke Kelurahan kelurahan sih gitu. Lurah Expo gitu, kelurahan iya, Expo. lebih maksudnya lebih ada arah ke situ. Itu lebih beragam Iya, juga. misalkan apa Bedana Expo, Bojong Sari Nah, ini Expo. masukan-masukan kita banyak nih buat pemerintah Kota Depok. Iya, nih. Ada bisa anggaran 25 melibatkan juta ini. UMKM tuh di sini. Yes. UMKM yang memang nggak pernah tampil. Ya. Kan karena tingkat kelurahan aja ya. Kan kalau tingkat kota kan saingannya banyak. Kalau tingkat kelurahan doang aja siapa tahu kan ada yang memang memang bagus, berkualitas muncul ya kan akhirnya kelihatan. Jadi UMKM-nya nggak itu lagi, itu lagi gitu. Jadi kelihatan dia melihat oh muncul ternyata UMKM dari Bedan, oh muncul UMKM Bakti Jaya gitu akhirnya kelihatan nih. Kalau menurut gue sih begitu. Itu benar tuh. Fun Day itu seru, Iya. satu sehat. Ya ada Reviewnya hadiahnya lah. dapet, Hadiah menarik dapet. apa? Mau mobil, mau motor kan bisa dari situ. 25 juta itu kan kali misalnya ada 10 RW ya. Iya. 10 RW kali 25 juta itu udah ketahuan 250 juta. Iya, benar. Ya kan? Motor bisa lah 2-3 motor mah itu untuk pelayanan kan. Ya, sebagai pernah ketua panitia Fun Day. Maksudnya bereksplor lah. Maksudnya jangan cuman ke pantai 25 juta habis pulang gitu. Ngopi ngerokok Ces ngeliatin laut. Kan kalau misalnya kayak tadi acara kayak gitu, Pak Wali bisa datang. Ya, Satu panggung, nah 100 orang, itu 500 orang. Itu Pak Terima Wali bisa kasih, unjuk gigi ini lah di dah. situ. Itulah merawat. Itulah Merawat, ya kan? kan dikasih hadiahnya terima kasih ya sudah menggunakan Ya anggaran udah, ini coba, saya Tapi Ya dewannya Makanya kalau Pak Wali memang harus mengundang kita. Ya, Untuk artinya- ada informasi apa maksudnya inovasi-inovasi kita banyak lah kan. jangan biarpun lupa gua kadang-kadang juga, inovasi pas ada di depan mic ini baru keluar. baru ada Oh, ya, itu Bang. gua agak gua. ya jangan lupa juga perlu dirawat juga medianya. Iya betul. Ya kan? Betul Pak Wali. So asik lagi. Musik ini. Lagunya Oke. mentah. Ada lagi yang mau disampaikan? Apa ada informasi lagi?
Cukup sih kalau gua. Intinya- Soalnya menjadi fokus memang wisata keberagaman. Ya, Kalau- sayang lah itu karena sayang. besar. Karena memang di awal biarpun habis ini itu kita akan menyoroti baru wisata fisiknya nih habis keberagaman ini. Nah ya, makanya entar fisiknya kita, Kita- dalam pendalaman nih. Ya, habis itu Soalnya belum bergulir nih fisiknya ya. Ada beberapa yang udah beli barang net. Oh. Cuma nanti kita dalamin jangan sekarang lah. Ya, Maksudnya- jadi kita bedah gitu ya, Bang ya. Iya, ada beberapa kayak udah ada yang beli CCTV, udah di kelurahan udah. Oh ada. iya, ada CCTV. Tapi belum dipasang. Iya. Kita juga beragam Pak Wali masukannya. Oke. Pokoknya pantengin terus. So asik lah. Tipis by Radar Depok. Oke. Jangan Oke, lupa, bye. jangan lupa. Jangan lupa. Bye-bye aja. Udah bye-bye aja Like, loh. comment, subscribe, and share. Saya kan mau ke pantai. Oh iya, Bye-bye. dadah.